Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sedang memasak untuk mempersiapkan santap sahur, satu unit rumah di Kota Medan, Sumatera Utara ludes di lahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar seluruh isi rumah yang juga menjadi dapur tahfidz Quran di Jalan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar serta rumah berbahan dasar kayu membuat api dengan cepat menghabiskan seluruh isi rumah. 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selama 1 jam, petugas berjibaku menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik. Sekitar jam 4 kurang, tim saya mengabarin bahwa telah terjadi kebakaran di rumah tapis. Di sini yang kebakaran dapurnya. Kalau rumah tapisnya ada di depan, ini kebakaran dapurnya. Jadi saya langsung menaikkan di RT Lurah, untuk Lurah Kota Medan untuk minta pertolongan dan mobil kebakaran supaya hadir. Saat kebakaran terjadi, penghuni rumah yang sedang memasak santap sahur berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara sepeda motor kocar-kacir dalam penertiban lalu lintas yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Para pelanggar bahkan kabur di depan petugas. Sudah berada di hadapan petugas, 3 orang yang berboncengan dalam satu sepeda motor ini berhasil kabur. Pengendara lain dengan pelanggaran serupa juga berhasil kabur dengan memutar arah saat razia di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam. Beberapa pengendara yang tidak berhasil kabur ditindak petugas karena tidak memakai helm, menggunakan knalpot bising, serta tidak memiliki kelengkapan surat berkendara. Buru pak. Emang dari mana mau kemana? Dari Selipi pengen ke Senen. Mau belanja? Hah? Mau belanja. Puluhan pelanggar dikenakan sanksi tilang, sementara bagi yang tidak membawa kelengkapan surat-surat, kendaraannya disita petugas. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Di Tangerang Selatan, petugas membubarkan sahur on the road yang digelar komunitas sepeda motor. Jumlah kendaraan tanpa kelengkapan surat disita petugas. Melihat kedatangan petugas, sejumlah anggota komunitas motor ini sempat berupaya kabur di Jalan Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan. Rencana sahur on the road yang akan digelar langsung dibubarkan petugas. Petugas juga mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat. Setiap malam kami rutin melakukan kegiatan antisipasi sahur on the road. Namun pada malam-malam weekend kami tingkatkan intensitas dan kapasitasnya. Karena berdasarkan pertimbangan dengan malam weekend ini kegiatan aktivitas masyarakat sahur on the road cukup meningkat. Patroli dan razia akan terus digelar petugas untuk menjamin keamanan selama bulan suci Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang diduga mengangkut BBM secara ilegal terbakar di SPBU Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan. Diduga kebakaran dipicu percikan api dalam mobil yang menyulut kebakaran hebat. Minibus yang diduga membawa BBM secara ilegal di SPBU Sengkang Wajo ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil hingga tak bersisa. Kebakaran sempat membuat warga panik. Tim pemadam kebakaran dan aparat yang diterjunkan bahu-membahu berusaha memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terkendala karena mobil mengangkut BBM yang sangat mudah terbakar. Ya, mungkin ada percikan api sehingga dia korslet. Berapa mobil yang terbakar, Pak? Cuma satu ini. Tadi terlihat damkar sulit memadamkan api itu kenapa, Pak? Karena itu kan mesinnya BBM. Karena kalau air susah digunakan menggunakan air, jadi harus menggunakan pom. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran. Bensin yang ada di dalam sergen itu menguap terus sehingga sulit untuk dipadamkan, apalagi menggunakan air.
Apa yang dilakukan pihak kepolisian Pak untuk saat ini? Jadi untuk saat ini kami melakukan pengamanan TKP dulu sambil mengolah TKP oleh identifikasi untuk mengetahui lebih jelas penyebab kebakaran. Untuk kepentingan proses hukum, polisi memasang garis polisi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Tempe Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Tabrakan antar pengendara motor terjadi di Jalan Raya Tuban, Merakura, Kabupaten Tuban. Satu pengendara motor meninggal akibat tabrakan. Detik-detik tabrakan maut terekam kamera pemantau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang hendak belok kanan di tengah jalan dihantam pengendara motor yang melintas. Kerasnya benturan membuat korban beserta motornya terpental beberapa meter. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena luka parah di kepala, nyawa korban tak tertolong. Sementara pengendara yang menabrak korban alami luka ringan. Kemudian saat berbelok ke arah utara, dari belakang kendaraan CBR Nopol S2554 HA yang dikemudikan oleh Budiono yang searah di belakangnya Pak dari timur ke barat tidak bisa menguasai kendaraan karena jaraknya terlalu dekat saat Pak Legiman itu berbelok ke kanan. Akhirnya terjadi kecelakaan dengan CBR yang dikemudikan oleh Budiono. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Tuban langsung gelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pemantau dan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, walaupun bulan Ramadan tapi razia terus dilakukan. Tadi kita lihat ada seorang on-road terus diamankan oleh petugas karena khawatir menyebabkan mengganggu begitu ketertiban lalu lintas. Malah sebenarnya di bulan suci Ramadan razia-razia semacam itu malah semakin gencar biasanya. Termasuk juga razia PMKS yang salah satunya digelar di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat dan diwarnai kericuhan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial mengamuk dan melawan petugas saat diamankan. Masih ada orang mana ini? Tak terima dirazia, seorang pria Parubaya ini mengamuk dan berusaha melawan petugas Satpol PP. Namun payahnya sia-sia. Ia harus pasrah digelandang petugas ke mobil patroli. Tak sendiri, sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Taman Kota Jalan Samanhudi Sawah Besar Jakarta Pusat juga terjaring razia. Mereka diamankan ke mobil patroli untuk dibawa ke Gor Bendungan Ilir guna menjalani tes COVID-19 dan karantina. Di situ seperti di taman tadi, itu dia meronta-ronta, dia jemur di situ, pakaiannya apapun di situ. Sedangkan di situ tidak diperuntukkan untuk PMKS. Jadi kita tertibkan dan kita bawa ke Gor Tanah Abang. Razia tertib Ramadan ini sengaja digelar menyusul kembali meningkatnya jumlah PMKS yang berkeliaran di jalanan. Umumnya mereka memanfaatkan momen Ramadan untuk mencari belas kasihan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sandal. Ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sandal yang dipesannya tak sesuai keinginan. Itu bisa tuh Pak. Kan Ramana nganterkan doang Pak. Oh sih nganterkan doang, gimana dibayar pokoknya mah. Oh ada ikan itu. Seorang pria di Tenjolai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini marah-marah. Ia tak terima sandal yang dipesannya secara online tidak sesuai keinginan. Kemarahannya semakin menjadi saat kurir meminta bayaran sebesar Rp40.000 karena paket sudah dibuka oleh pria tersebut. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah. Pria ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan benda mirip senjata api ke arah kurir. Merasa terancam, sang kurir kemudian melapor ke Mapolsek Ciampea Bogor. Dia tuh udah dibuka tuh semua, udah kan tuh ngeliat dia warnanya salah, dia bilang lah nggak mau bayar gitu kan, dia bilang nggak bisa gitu lah Pak, gitu kan saya bilang pertama dari awal tuh jangan dulu dibuka Pak, gitu kan, dia bilang penipuan gini kan, saya kan cuman kurir kan jadi nggak tahu saya.
Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Ciampia, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, seorang ibu ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibatnya korban mengalami memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Ibu rumah tangga berinisial S, 33 tahun ini, digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya anak tirinya, berinisial AF, 16 tahun, yang masih duduk di bangku SMP. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata dan luka di bagian punggung. Bahkan kulit kakinya pun terkelupas. Diduga karena siraman air panas yang dilakukan pelaku. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir dan baru diketahui ayah korban pada bulan April lalu. Meski sempat dilaporkan kepada ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun aksi pelaku masih terus dilakukan. Motif kekerasan yang dilakukan pelaku diduga karena cemburu. Masih melakukan. Untuk motif dari ibu tirinya tersebut, salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan terkait kasih sayang lebih kepada anak kandung dari bapaknya. Sedangkan perhatian kepada dirinya sangat kurang. Pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Polres Katingan. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu di Kabupaten Bengkalis Riau tega membunuh anak kandungnya hanya karena rewel. Ironisnya, saat melancarkan aksinya, pelaku dibantu pria selingkuhannya. Yeni dan Rudi hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Bengkalis. Yeni, sang ibu, tega menyiksa buah hatinya hingga tewas. Pelaku menyiksa korban dengan cara melumuri cabai dan membanting korban ke lantai. Aksi kejinya ini ia lakukan dibantu Rudi, pria selingkuhannya. Usai disiksa hingga tewas, kedua tersangka memasukkan jasad korban ke dalam keranjang pakaian. Saya sendiri yang memimpin pada saat itu mengamankan saudara Rudi dan saudari Yeni di kediamannya, Pak ya. Di kediamannya di Jalan Antara, terus kemudian kami sisir TKP, kemudian kami mendapatkan alat bukti dan keterangan saksi di sana, meyakinkan penyidik bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak wajar. Kemudian kami melihat hasil visum menyatakan itu memang bekas pukulan dan bekas sundulan rokok. Kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk kemudian akan kami lakukan penegakan hukum selanjutnya. Akibat perbuatan kejinya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Bupati Jombang memberi sanksi kepada Lurah Jombatan yang mengedarkan surat permohonan THR kepada para pengusaha di wilayahnya. Sebelumnya, surat permohonan THR oleh oknum lurah kepada para pengusaha ini beredar luas di masyarakat dan viral di media sosial. Inilah surat permohonan THR yang telah diedarkan oleh Kislan, Lurah Jombatan kepada para pemilik toko dan rumah makan di wilayah Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang. Melalui surat ini, Lurah Jombatan meminta kepada para pengusaha agar memberikan THR atau parsel lebaran kepada para pegawai kelurahan yang berjumlah 16 orang. Lurah juga meminta agar THR atau parsel tersebut dikirim langsung ke kantor kelurahan paling lambat tanggal 7 Mei mendatang. Beredarnya surat ini membuat pemerintah Kabupaten Jombang segera bertindak. Bupati memastikan telah memberi sanksi berupa teguran tertulis kepada lurah yang bersangkutan. BKD ini sudah selesai, sudah dipanggil sama camat dan sudah ditarik kembali dan belum hari ini pun belum ada pemberian apa-apa. Bupati Jombang telah memastikan belum ada pengusaha yang memberikan tanggapan sebagaimana permintaan dalam surat yang viral tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Permintaan THR kepada pengusaha juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah. Oknum Linmas meminta THR berbekal surat yang ditandatangani Lurah Gajahan.
Laporke aja difoto, orangnya difoto, suratnya difoto, nggak boleh ada kayak gitu kan. Dengan mawon, dari Pak Camat. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendatangi sejumlah toko di Jalan Coyudan, Surakarta. Ia mengembalikan uang hasil pungutan yang dilakukan oleh oknum Linmas di Kelurahan Gajahan. Gibran sempat berdialog dengan pihak toko dan meminta mereka untuk tidak takut menolak permintaan tersebut. Selain itu, Gibran memastikan akan memecat Lurah Gajahan yang menandatangani surat yang digunakan Linmas saat meminta uang. Kita itu membiasakan diri untuk sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Itu loh. Tradisi pungli kok dibiarkan. Ini kan nggak bisa. Harus dipotong. Salah satu pedagang mengaku pungutan yang dilakukan setiap menjelang Lebaran dengan nominal bervariasi. Iya, pakai surat. Terus nanti suruh tanda tangan gitu, sama nominal uangnya disuruh nyatet gitu. Berapa Bu ngasihnya kemarin? Nek, kemarin 50, tapi setiap Lebaran sini pasti kasih apa? Sementara menurut salah satu anggota Linmas, latar belakang pungutan tersebut karena selama ini Linmas tidak pernah mendapatkan parsel ataupun THR. Mereka mengaku tidak akan menarik pungutan tanpa persetujuan dari lurah. Ketika kita ada rundingan, ada Bapinsa, Bapinmas, terus sama Linmas juga, LPMK, lembaga LPMK, nah itu lembaga LPMK akhirnya mau tanda tangan, mengizinkan, terus Pak Lurah ikut tanda tangan itu. Sebelumnya, pungutan dilakukan oleh Linmas Gajahan kepada 145 toko di kawasan ini dengan total 11,5 juta rupiah. Permintaan uang dilakukan dengan berbekal surat bertanda tangan Lurah Gajahan dengan dalih zakat dan sedekah untuk 22 anggota Linmas. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.